Halo sobat, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir semester ganjil. Dan seperti biasanya di akhir semester ganjil ini Bapak Ibu guru dihadapkan dengan kesibukan mengolah nilai. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana melakukan perencanaan pada aplikasi Rapor. Seperti apa caranya? Yuk kita langsung saja pada video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, langkah pertama silahkan akses Rapornya. Jika misalnya menggunakan jaringan, maka silahkan masukkan IP address-nya di sini untuk di localhost dengan port 2020 untuk klien. Setelah itu teman-teman sekalian silahkan masukkan akunnya. Untuk akun nanti bisa diminta dari akun admin. Untuk password sendiri standar Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kurikulum sekolah nanti sesuaikan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian levelnya di sini pilih guru. Kemudian semesternya adalah semester yang berjalan saat ini. Itu ganjil 2021-2022. Kemudian klik masuk. Setelah masuk seperti ini, Bapak Ibu sekalian, langkah pertama yang dilakukan untuk menginput Rapor adalah menentukan kompetensi dasar dulu. Jadi di data kompetensi dasar kita buka, kemudian pilih mata pelajarannya seperti ini, matematika umum. Kemudian setelah itu perhatikan kompetensi dasarnya di sini ya teman-teman sekalian. Kompetensi dasar di sini pastikan kompetensi dasar yang diajarkan itu dalam kondisi aktif seperti ini. Oke. Jika tidak aktif seperti ini, maka pada saat kita melakukan perencanaan itu tidak akan muncul. Selanjutnya yang kita lakukan adalah rencana nilai pengetahuan di sini. Oke. Kita pilih yang kelas 7 dulu. Setelah itu teman-teman silahkan tentukan jumlah penilaian yang dilakukan selama ini. Ya, jadi penilaian itu terdiri dari penugasan, ulangan harian, kemudian penilaian tengah semester atau mid, dan yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Jadi jika 4 yang dilaksanakan seperti itu, berarti di bagian penilaian pengetahuan di sini adalah kita ambil 2. Apa itu? Yaitu tugas dan penilaian harian atau ulangan harian. Karena untuk mid atau PTS dengan pas atau ujian akhir semester itu ada di menu tersendiri. Jadi di sini untuk penilaian pertama kita berikan dia misalnya penugasan, kemudian di sini kita ganti menjadi tugas. Kemudian di bagian penilaian kedua adalah tes tulis. Dan di sini kita ganti dengan ulangan harian. Untuk bobot teknik penilaiannya teman-teman silahkan disesuaikan. Nah, di sini sudah disiapkan 50 untuk penugasan dan 50 untuk tes tulis. Selanjutnya teman-teman sekalian silahkan di checklist pada bagian KD yang diajarkan di sini. Jika tidak diajarkan ya tidak perlu di checklist teman-teman sekalian. Nah, untuk materi pertama ini mengurutkan bilangan bulat ya. Di sini ada operasi hitung, menjelaskan bilangan pangkat bulat positif. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan disesuaikan ya. Setelah seperti ini ya, misalnya ini saya lakukan, kemudian klik simpan. Setelah itu klik OK. Lalu klik lagi OK. Begitu seterusnya dilakukan untuk kelas 8 dan 9 ya. Selanjutnya setelah pengetahuan diinput, maka kita beralih pada nilai keterampilan, yaitu rencana nilai keterampilan. Kemudian pilih kelas, setelah itu mata pelajaran. Untuk jumlah penilaiannya di sini, yang pertama itu adalah praktik, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah project,
dan yang keempat adalah portofolio. Jika empat-empatnya itu dilaksanakan penilaiannya, metode penilaiannya, maka pilih 4. Nah, di sini saya lakukan hanya 1 misalnya ya. Nah, di sini misalnya yang saya lakukan adalah praktek. Nah, setelah itu teman-teman sekalian silahkan pilih materi yang diajarkan. Pastikan untuk materi di sini dipilih seharus sama dengan yang di pengetahuan. Jadi pasangannya ya, 3.1 pasangannya adalah 41. Jika diajarkan di KD 31 maka 41 juga ada karena ini satu pasang untuk KD-nya seperti itu. Setelah itu diklik simpan seperti ini ya. Kemudian klik OK. Oke. Nah, untuk rencana nilai pengetahuan dan keterampilan sudah selesai. Selanjutnya kita beralih pada nilai sikap spiritual. Di sini pilih kelas seperti tadi, kemudian mata pelajaran, kemudian nanti di sini teman-teman sekalian butir sikap yang teman-teman nilai selama ini ya silahkan di checklist ya. Misalnya di sini yang saya pilih adalah ini, kemudian ya yang ini 4 misalnya, kemudian simpan. Oke. Oke. Setelah itu teman-teman sekalian adalah beralih ke sikap selanjutnya yaitu sikap sosial. Kemudian pilih kelasnya seperti tadi. Kemudian di antara butir sikap soal ini, di antara butir sikap sosial ini yang mana yang dipilih ya silahkan di checklist seperti ini. Misalnya. Kemudian simpan. Oke. Oke. Setelah itu teman-teman sekalian jangan lupa bobot PH, PTS, dan pasnya diisi di sini. Ya. Secara default sudah diisi. Penilaian harian bobotnya adalah 50%. Ujian tengah semester bobotnya 25% dan ujian akhir semester itu bobotnya 25%. Namun teman-teman sekalian ini wajib untuk dilakukan atau diklik simpan supaya nanti nilainya bisa terhitung pada bagian nilai akhir. Jika teman-teman tidak lakukan ini, maka nilai akhir pada bagian kirim nilai itu tidak akan terhitung karena belum diatur di sini, sehingga harus disimpan seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek pada bagian dashboard. Kita perhatikan di sini untuk kelas 7 itu untuk bagian perencanaan sudah berwarna hijau semua. Nah, itu artinya perencanaan untuk kelas 7 ini sudah selesai. Langkah selanjutnya teman-teman sekalian adalah silahkan melakukan input nilai. Dan nanti input nilai ini akan dibahas pada video berikutnya. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian cara melakukan perencanaan pada aplikasi Rapor sebelum melakukan penginputan nilai. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan diklik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Dan jangan lupa, bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah ini dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.